Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang soal nomor 11 sampai 15 KSNK tahun 2020 bidang IPA SMP MTS. Untuk nomor 11, pada hewan berikut darah yang kaya akan oksigen mengalir langsung ke dalam kapiler sirkulasi sistemik tanpa terlebih dahulu kembali ke jantung. Nah, kata kuncinya di sini dia tidak kembali ke jantung. Artinya, dia itu tidak melewati jantung dua kali. Nah, artinya dia itu memiliki sistem peredaran darah tunggal, bukan sistem peredaran darah ganda. Nah, untuk sistem peredaran darah tunggal, itu antara lain dimiliki oleh ikan. Sedangkan untuk sistem peredaran darah ganda, itu ada amfibi dan mamalia. Nah, dari opsi-opsi yang ada, itu ada ikan pari, komodo, paus biru, katak sawah. Nah, kita udah tahu ya kalau komodo sama paus biru itu sistem peredaran darahnya itu ganda. Nah, ini ada reptil juga, peredaran darah ganda. Sedangkan katak sawah ini amfibi, jelas ganda ya. Jadi, di sini ada ikan pari, jelas dia memiliki sistem peredaran darah tunggal, otomatis jawaban yang tepat adalah A. Selanjutnya nomor 12. Nah, di sini disajikan daftar dari beberapa zat ya. Kemudian ditanyain data yang termasuk kelompok senyawa. Nah, senyawa ini merupakan gabungan dari beberapa unsur. Nah, kita lihat dulu nih di daftar ini. Kita cari yang bukan termasuk senyawa. Nah, yang satu air gula. Air gula ini senyawa ya. Kemudian nomor 2 perak. Perak ini jelas unsur karena dia hanya satu aja, Hg. Air raksa dia juga merupakan unsur, Hg, hidrargyrum. Kemudian NaCl itu senyawa, benar. Sirup itu bukan senyawa, tapi dia itu campuran. Karena tidak hanya satu zat saja sebenarnya di dalamnya. Natrium hidroksida dia senyawa, rumusnya itu NaOH. Fe itu unsur, MgCl2 senyawa, benar. Air garam dia itu bukan senyawa ya, tapi dia itu larutan. Ini larutan. Karena dia itu campuran dari NaCl plus air. NH4OH senyawa, benar. Timbal itu bukan, dia unsur. Air kelapa itu campuran. Jadi jawaban yang tepat 1, 4, 6, 8, 10. Jawaban yang benar adalah yang C. Selanjutnya nomor 13. Di sini disajikan dua gambar daun rheodiscolor yang sebelum direndam sama sudah direndam. Jadi sebelum direndam ini diamatin bentuknya kayak gini. Kemudian sesudah direndam itu kayak gini. Cuman di sini gambarnya agak kurang jelas ya. Cuman kurang lebih ini interpretasinya seperti ini. Sewaktu dia belum direndam, dia sifatnya biasa kayak gini. Nah, setelah direndam, itu ada putih-putihnya semakin banyak. Nah, di sini sepertinya, karena emang kurang jelas ya, di situ ada ruang kosong yang makin terlihat. Jadi, di sini tuh dia mengelupas. Yang awalnya plasma membrannya itu di sini, sekarang dia agak ke dalam ya, agak ke dalam. Jadi, sitoplasmanya ke sini. Nah, sitoplasmanya itu kayak makin sedikit ukurannya, makin kecil ruang-ruang untuk sel ini. Dia agak meleot jadinya. Nah, peristiwa ini tuh terjadi karena adanya perpindahan massa air dari dalam sel keluar sel. Jadi fenomenanya itu seperti ini, H2O keluar. Akibatnya si di dalam sitoplasmanya ini agak kempes. Jadi yang awalnya plasma membrannya itu dia menempel di dinding sel, sekarang dia agak mengelupas. Nah,
Fenomena perpindahan ini itu namanya adalah transport air. Nah, transport air atau perpindahan air ini itu terjadi secara osmosis. Peristiwa namanya osmosis. Ini terjadi karena apa? Karena adanya perbedaan konsentrasi antara ruangan dalam sel dengan di luar sel. Karena air berpindah dari dalam sel keluar sel, maka konsentrasi lingkungan selnya itu lebih tinggi dibandingkan di dalam sel. Konsentrasi air di luar sel lebih tinggi sehingga salah ngomong. Hal ini bisa terjadi karena konsentrasi zat di lingkungan sel ini lebih tinggi daripada konsentrasi zat di dalam sel. Akibatnya, kandungan air di dalam sel itu lebih tinggi daripada kandungan air di luar sel. Maka dari itu, airnya itu maunya keluar. Nggak mau di dalam sel terus. Karena airnya keluar, maka si sitoplasmanya itu tadi, ruangan di dalam selnya itu tadi, dia mengempis. Nah, istilah untuk suatu lingkungan dengan konsentrasi zat yang tinggi itu namanya hipertonis. Sedangkan yang konsentrasinya rendah itu namanya hipotonis. Nah, ketika keadaannya itu sudah setimbang antara di dalam sel sama di luar sel, itu namanya isotonis. Nah, kita coba kembali ke opsi jawabannya. A lebih pekat dibandingkan larutan dalam sel. B sama pekatnya. C lebih encer, D larutan perendah. Tadi kita udah simpulkan ya kalau konsentrasi zat lingkungannya itu lebih tinggi jadi lebih pekat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya nomor 14, gas yang termasuk kelompok gas penyebab terjadinya efek rumah kaca. Jadi penyebab efek rumah kaca itu antara lain ada uap air, ada CO2, ada SO2, dan kemudian ada CH4, metana. CH4 itu metana. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, 5, dan 7. Untuk nomor 14. Kemudian nomor 15, jumlah rantai makanan yang ada di samping ini. Nah, untuk menghitung jumlah rantai makanan, jadi kita hitung satu persatu aja. Ada berapa peristiwa makan dan dimakan untuk jaringan makanan di bawah ini. Yang pertama itu ada yang padi. Ini ya 1. Padi dimakan ulat, kemudian dimakan burung, kemudian burung dimakan ular, dimakan elang. Kita tulis saja padi, ulat, burung, ular, elang. Kemudian yang kedua, padi, dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan elang. Kemudian ada padi juga, kemudian belalang, kodok lagi, ular, elang, padi, belalang, burung pipit, ular, elang. Berikutnya ada padi, tikus, ular, elang, padi, tikus, kemudian elang. Nah, kita hitung aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 rantai makanan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, itu teman-teman untuk pembahasan nomor 11 sampai 15. Untuk soal-soal selanjutnya akan dibahas dalam video selanjutnya. Terima kasih.